Kita lanjut dulu kepada Bundo Kanduang kita, Profesor Putri Reno Rauda Taib. Beliau ini nama besar di Sumatera Barat dan juga untuk masyarakat Minang, keturunan dari keluarga Raja Pegaruyung, seorang aktivis perempuan yang juga menjaga bagaimana perempuan Minang ini tetap dengan hitohnya sebagai Bundo Kanduang. Profesor Rauda, atau lebih dikenal bahasa sastranya Upita, Uni Upita Agustin. Ya, silakan Uni Upi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Adinda Pasli dan Burmailis Ilyas yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa hadir pada acara yang sangat luar biasa ini. Barangkali yang dari ranah itu memang saya sendiri yang menjaga kampung. Yang lain-lainnya itu di rantau sebelumnya. Ya Bu Zizi, berdua aja Bu Zizi, berdua aja Bu Zizi ya. Dakem suara Upi saya ke komputer. Ya, yang saya hormati para pembicara yang telah hadir dan juga para peserta webinar dari mana saja berada. Pembicaraan saya coba membuatnya itu jati diri perempuan Minang dulu, kini, dan esok. Ada 3 sistem nilai adat yang tidak akan berubah yang menjadi modal dasar bagi perempuan Minangkabau dalam membentuk pola pikir, dalam membentuk jati dirinya, dan dalam menentukan kedudukan dan perannya dalam mengekspresikan kapasitas dan kemampuan dirinya. Ketiga sistem itu, yang pertama filosofi adat Besandi Sarak Besandi Kitabullah, artinya orang Minangkabau itu Islam. Dalam konteks ini, budaya Minang yang berazaskan agama Islam akan menjadi titik fokus pembicaraan tentang jati diri, keberadaan perempuan Minangkabau dalam berbagai bidang aktivitasnya. Yang kedua, sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau menempatkan perempuan sebagai basis atau punca dari sistem matrilineal itu, yaitu bersuku kepada ibu. Kedudukan perempuan sangat terhormat, terjaga, seimbang dan berimbang dengan laki-laki seperti 2 sisi mata uang. Perempuan adalah pemilik sako dan pusako atau properti kaumnya, penentu siapa yang akan jadi pemimpin di dalam kaumnya berdasarkan ranji matrilinealnya, mendinamisasi anggota kaumnya dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau kelarasan. Kelarasan Nan Bunta terdiri dari Kotopidiang, Bodiceniago, dan kelarasan Nan Panjang. Ketiga sistem kemasyarakatan Minangkabau ini dengan pola kepemimpinan masyarakat Minangkabau yang sebenarnya ini jarang diangkat, yang otokrasi dan demokrasi yang berjalan secara paralel di dalam masyarakat. Membentuk masyarakat Minangkabau yang egaliter, inklusif, dan terbuka, mempunyai daya adaptasi yang kuat sebagai peneruko. Kemudian jati diri perempuan Minangkabau. Jati diri seorang perempuan akan tercermin dari tata kelakuannya yang sesuai dengan norma agama atau akhlak dan nilai adat atau etika. Seseorang yang berakhlak keislaman, pastilah orang itu penganut Islam yang baik dan mempunyai etika dan moral yang baik. Seseorang yang beretika baik menurut adat dan budayanya, pastilah orang itu memahami dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai adat dan budayanya. Akhlak berada dalam 2 jalur yang jelas. Secara horizontal, pengaturan kehidupan sosial sesama makhluk. Secara vertikal mengatur tata cara peribadatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jati diri seseorang akan terbentuk sejauh mana seseorang itu menjaga dan memelihara hubungan kedua jalur tersebut, yang horizontal dan vertikal tersebut. Kita akan dapat membedakan akhlak, etika, estetika, dan bahasa dari pribadi yang beragama, berbudaya, dengan yang tidak beragama dan tidak berbudaya. Dalam adat dan budaya Minangkabau dikenal adagium adat. Nan puriak kundi, nan merah sago, nan bayek budi, nan endah baso.
Adagium atau mamangan adat di atas merupakan perpaduan antara etika dan estetika dengan acuan akhlak menurut tatanan adat dan budaya Minangkabau yang berfilosofi adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabula, sarak mengato, adat memakai. Etika dan estetika dalam bahasa Minangkabau disebut budi jobaso atau sopan santun dan bahasa. Budi akhlak berdasarkan ajaran agama Islam. Baso punya dua arti. Pertama, baso tata cara, adat istiadat dalam bersikap dan bertindak. Sedangkan bahasa adalah tata cara adat istiadat dalam berbicara. Dikenal dengan langgam kato atau kato nanampe, kato mendatar, kato mendaki, kato menurun, dan kato melerang. Nah, dasar untuk menentukan budi yang baik ada beberapa. Yang pertama, alu jo patut atau kepantasan dan kepatutan. Apapun yang kita lakukan, selalu ukuran itu kita timbang di dalam diri kita pantas dan patut. Yang kedua, uku jo jangko, ukuran dan alokasi waktu. Itu juga selalu jadi pertimbangan kita. Kemudian baris jo belabe, hukum dan aturan yang ada yang melekat pada diri orang Minang, hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Kemudian raso jo pareso, itu perasaan dan pemikiran yang harus kita pulang balikkan, diturunkan untuk menyikapi sesuatu hal yang terjadi pada diri kita atau yang kita pikirkan. Nah, sebagai rujukan, sebagai kita orang yang beragama, dapat kita lihat tipe-tipe perempuan yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Pertama, perempuan yang berkepribadian kuat, Siti Aisyah, istri Firaun. Doanya diabadikan Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Yang kedua, perempuan yang selalu menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Itu Maryam, ibu Nabi Isa. Namanya diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 20. Kemudian perempuan yang berjuang untuk menghidupi anaknya, mencari air, Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Jejaknya berlari mencari air dijadikan salah satu rukun haji. Kemudian perempuan-perempuan penghasut, menyukai gosip, penebar fitnah, hisik, dan sangat busuk hatinya. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Hindun, istri Abu Lahab, dalam ayat Al-Lahab, ayat 1-5. Kemudian perempuan penggoda yang diabadikan dalam surat Yusuf, ayat 23. Kemudian istri-istri yang durhaka pada suami-suami yang soleh, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, dalam surat At-Tahrim ayat 10. Perempuan Minang harusnya sangat mengerti bahwa nilai-nilai moral, etika, dan estetika ada dalam akhlak. Nilai-nilai keindahan ada dalam estetika. Makanya etika dan estetika harus tampak padu. Oleh karena itu sesuatu yang indah harus seimbang antara etika dan estetika, terutama dalam karya-karya sastra, dalam kesenian, konsepsi estetika orang Minang itu mengacu kepada Islam. Hal tersebut di atas akan terlihat dari posisi peranan perempuan menurut adat dan budaya Minangkabau di dalam dan di luar kaum dan keluarganya sangat besar dan sentral. Ini banyak sekali mamangan adatnya. Tapi yang paling penting adalah perempuan itu dikatakan sebagai limpapeh rumah gadang, artinya tiang utama dari rumah gadang. Jadi kalau kita membuat rumah gadang atau membangun rumah gadang, yang pertama kali didirikan itu adalah tiang utama. Kemudian tiang-tiang lain akan bertumpu kepada tiang utama itu. Maka tiang utama itu harus kuat, kalau tidak rumah gadang itu akan hancur. Itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang dibuatkan mamangan oleh nenek moyang kita. Kemudian budi jobaso perempuan Minangkabau dalam adagium adatnya itu dikategorikan ada 3 kategori. Yang pertama bernama Simarawan, jauh dari kesopanan. Ini tipe-tipe perempuan yang diajarkan, yang sebenarnya bukan diajarkan, yang harus kita hindari. Itu yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Yang kedua, Mambang Tali Awan. Ini perempuan yang tinggi hati dan sombong. Kemudian yang ketiga, inilah perempuan yang ideal, yang kita sebut juga dengan Bundo Kanduang. Perempuan yang senantiasa mempunyai
sifat terpuji menurut norma adat dan agama, dan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada masa sekarang. Sebagai penutup, jati diri perempuan Minangkabau ditentukan dari bagaimana sikapnya terhadap ajaran agama Islam dan norma adat dan budayanya. Yang kedua, sikapnya terhadap kehadiran orang lain. Yang ketiga, bagaimana dia memandang nilai dirinya. Kemudian, wibawa, karisma, sopan santun dengan orang lain, tutur kata yang dipakai. Perempuan Minangkabau yang berakhlak mulia dan beretika baik ditentukan oleh sejauh mana keyakinan akan kepercayaannya pada agama Islam dan adat serta budaya yang dianutnya. Nah, jadi demikianlah. Kemudian juga untuk membentuk karakter atau jati diri itu ada lagi di dalam undang-undang adat Minangkabau. Kita punya undang-undang adat yang sampai hari ini tidak berlaku, tapi masih kita pelajari. Ada undang-undang yang 20 terbagi atas undang-undang yang 8, kemudian 12. Salah satu poin dari undang-undang yang 8 itu pada poin kedua itu adalah ketentuan tentang fiil perangai atau etika yang dikenal dengan sumbang salah. Jadi sumbang salah itu belum salah, tapi sudah bisa mengarah kepada salah. Dan itu ada 12 macam sumbang. Yang sumbang dilakukan terutama oleh perempuan. Mulai dari sumbang duduk, sumbang tegak, sumbang berjalan, sumbang bertanya, sumbang menjawab, sumbang makan, sumbang berpakaian, sumbang bergaul, sumbang kurena, sumbang tanya, dan ada 12 macam. Sebenarnya orang Minang ini sudah punya semacam pendidikan semacam John Robert Power, tapi itu sudah jauh sebelum Robert Power hadir. Jadi sebenarnya kita sudah punya ada acuan-acuan yang bisa kita pedomani untuk bagaimana kita membentuk diri kita sendiri dan kemudian menularkan kepada anak cucu kita. Seperti dari banyak pembicara tadi, kita jangan sampai anak-anak kita kehilangan tentang jati dirinya. Sebab tidak ada di dunia ini manusia yang tidak punya rujukan budaya dan rujukan agama. Tidak, dia seperti akan kiambang yang mengapung-apung saja. Jadi itulah barangkali pasan ketek dari kampung. Mudah-mudahan desanak-desanak nan dirantau bisa awak bersama-sama baah menyikapi mameloi anak-anak awak nan diranah dan nan dirantau. InsyaAllah kalau awak lebaniek bersama dan Pak Pasli lema mangabalo awak malu-malu awak, alhamdulillah ini awak bersama itu akan bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Raudah, Bunda Kanduang kita. Nanti dalam diskusi kelompok silakan dilebarkan, banyak sekali nih mamang-mamang yang perlu kita dalami dan kita jadikan pegangan hidup.